Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dahlia Nurrohmawati Putri dengan NIM 20240080249 dari kelas MN24H. Di sini saya akan menjelaskan penerapan materi manajemen strategi dari sesi 1 sampai 15, studi kasus PT Bukalapak.com Tbk dari sesi 1 sampai 9 dan usaha butik pakaian dari sesi 10 sampai 15. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa topik yang akan dibahas dari sesi 1 sampai 15. Selanjutnya, sesi 1 menjelaskan pengertian manajemen strategi, visi, dan misi. Manajemen strategi adalah proses merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Visi yaitu menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan misi menjelaskan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Pada PT Bukalapak, visi perusahaannya adalah memberdayakan UMKM melalui teknologi digital, dan misinya diwujudkan dengan mengembangkan platform digital yang mudah digunakan, menyediakan layanan teknologi dan keuangan, serta membantu UMKM berkembang di era digital. Selanjutnya, sesi 2, perspektif umum manajemen strategi. Perspektif umum manajemen strategi digunakan untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan sehingga strategi yang dibuat sesuai dengan lingkungan bisnis. Berdasarkan tugas yang telah dibuat, PT Bukalapak memiliki peluang dari digitalisasi UMKM, pertumbuhan layanan digital, dan dukungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Namun, perusahaan juga menghadapi persaingan marketplace yang ketat, perubahan perilaku konsumen, serta risiko keamanan data. Selanjutnya, sesi 3 menjelaskan kerangka manajemen strategi dan perumusan visi. Kerangka manajemen strategi terdiri dari analisis lingkungan, penyusunan visi dan misi, analisis SWOT, implementasi strategi, serta evaluasi hasil yang telah dicapai. Pada PT Bukalapak, analisis SWOT menunjukkan kekuatan berupa brand yang dikenal luas dan banyak pengguna, sedangkan kelemahannya adalah loyalitas pengguna yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perusahaan memilih strategi meningkatkan fitur layanan, memperluas digitalisasi UMKM, dan memperkuat promosi. Sesi 4 menjelaskan peran budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai dan kebiasaan yang menjadi pedoman seluruh anggota perusahaan dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. PT Bukalapak menerapkan budaya inovasi, kolaborasi, keterbukaan, dan fokus pada pelanggan. Namun, masih terdapat tantangan berupa perbedaan pemahaman budaya, komunikasi internal yang belum optimal, serta perlunya adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Sesi 5, manajemen sumber daya manusia dalam manajemen strategi. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan agar mampu mendukung pencapaian strategi perusahaan. Pada PT Bukalapak, pengelolaan SDM dilakukan melalui pengembangan kompetensi digital, pelatihan teknologi, peningkatan budaya kerja, serta mendorong inovasi agar perusahaan mampu bersaing di industri digital. Sesi 6 menjelaskan manajemen pemasaran strategi. Manajemen pemasaran strategi merupakan proses merencanakan dan menjalankan strategi pemasaran agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus memenangkan persaingan. PT Bukalapak menerapkan strategi pemasaran dengan fokus pada pelaku UMKM, memperkuat promosi digital, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun ekosistem digital yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Sesi 7 menjelaskan riset dalam manajemen strategi. Riset dalam manajemen strategi bertujuan memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, dan perkembangan pesaing sehingga keputusan perusahaan menjadi lebih tepat. Pada PT Bukalapak, hasil riset dimanfaatkan untuk mengembangkan fitur baru, meningkatkan kualitas layanan, memahami kebutuhan UMKM, serta mempertahankan daya saing di industri e-commerce. Sesi 9 menjelaskan Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan alat untuk mengukur keberhasilan strategi perusahaan melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pada PT Bukalapak, penerapannya dilakukan dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan, menjaga kepuasan pelanggan, mengembangkan inovasi layanan digital, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sesi 10, peran kepemimpinan dalam organisasi.
Peran kepemimpinan dalam organisasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, mengambil keputusan, dan mempengaruhi anggota organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemimpin juga bertanggung jawab membangun komunikasi yang baik serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Pada usaha butik pakaian, pemilik usaha berperan sebagai pemimpin yang menentukan arah bisnis. Pemilik harus mampu memotivasi karyawan, menjaga kualitas pelayanan, memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan membangun kerjasama tim agar usaha dapat berkembang. Selanjutnya, sesi 11, manajemen strategi dalam transformasi organisasi. Manajemen strategi dalam transformasi organisasi merupakan proses menyesuaikan strategi perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan kebutuhan pelanggan agar organisasi tetap mampu bersaing. Pada usaha butik pakaian, transformasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, menjual produk melalui marketplace, menggunakan sistem pembayaran digital, serta meningkatkan pelayanan agar usaha dapat mengikuti perkembangan zaman. Sesi 12, eksekusi strategi. Eksekusi strategi adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disusun agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Pelaksanaan strategi harus disertai pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pada usaha butik pakaian, strategi dilaksanakan melalui promosi yang konsisten di media sosial, menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mengelola stok barang dengan baik, serta mengevaluasi hasil penjualan untuk mengetahui keberhasilan strategi yang diterapkan. Yang terakhir, sesi 13 menjelaskan strategi kini, esok, dan akan datang. Strategi kini, esok, dan akan datang merupakan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang membantu perusahaan mencapai tujuan secara bertahap. Pada usaha butik pakaian, strategi saat ini berfokus pada promosi melalui media sosial, pelayanan yang ramah, dan penyediaan produk berkualitas. Dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, butik menargetkan perluasan pemasaran melalui marketplace dan penambahan variasi produk. Untuk jangka panjang, butik berencana membangun merek sendiri, membuka cabang baru, serta memperluas pemasaran ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, sesi 14 menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Menggali ide bisnis merupakan proses menemukan peluang usaha berdasarkan kebutuhan pasar, tren, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan usaha juga diperlukan prinsip dasar bisnis seperti berorientasi pada kebutuhan pelanggan, menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik, serta mengelola usaha secara efektif agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Pada usaha butik pakaian, ide bisnis muncul dari tingginya minat masyarakat terhadap produk fashion yang mengikuti tren dengan kualitas yang baik. Prinsip dasar bisnis diterapkan melalui penyediaan produk yang berkualitas, pelayanan yang ramah, penetapan harga yang kompetitif, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, sesi 15, pendekatan apresiatif inquiry dalam manajemen strategi. Pendekatan apresiatif inquiry atau AI merupakan metode dalam manajemen strategi yang berfokus pada kekuatan, potensi, dan keunggulan organisasi